Saya Rudias Valentin. Di sini saya akan menjelaskan bagi latar belakang yang menjadi dasar dari perancangan alat yang akan kami buat untuk mendeteksi banjir. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir menjadi salah satu fokus perhatian karena masih banyak menimbulkan kerugian dan korban jiwa. Banjir dapat terjadi akibat meluapnya air. Oleh karena itu, diperlukan alat deteksi dini terhadap level air. Dari sini yang kita gunakan adalah berbasis Internet of Things, sehingga monitoring yang akan kita buat dapat dilakukan secara online, sehingga informasi yang masuk dapat memberikan informasi untuk mendeteksi banjir dan level air secara lebih cepat dari biasa. Ini saya akan menjelaskan masalah bencana banjir yang sering terjadi, nampak belum ada pencegahannya secara efektif untuk meminimalisir korban jiwa, serta juga masih minimnya sistem untuk memberi peringatan sedini mungkin akan datangnya bencana banjir sehingga kerugian bisa dikurangi. Nama saya Ayu Akama Fajaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram blok. Di sini ada sebuah LED. LED ini digunakan untuk menanda bahwa LED ini menyala. Dan di sini ada sebuah sensor ultrasonik dan dimana untuk mendeteksi ketinggian air. Lalu hasil pembacaan sensor diproses oleh Node MCU. Ketika ketinggian air berada dalam batas minimum, maka akan menunjukkan lampu indikator berwarna hijau atau aman. Dan di sini ada sebuah Android yang telah terinstall aplikasi Blink. Melalui aplikasi Blink ini, maka data level ketinggian air akan dikirim oleh Node MCU ke sebuah Android. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasi bagian desain alat. Nah, di sini ada ultrasonic pin FCC ini dia memakai kabel berwarna biru. Nah, dia akan ke pin 3F3. Selanjutnya yaitu trig. Dia di sini kabelnya berwarna kuning, dia akan ke pin D6. Dan echo, nah di sini kabelnya berwarna merah, dia akan ke pin A0. Nah, selanjutnya itu ground, dia akan dimasukkan lagi ke ground, ke pin ground. Nah, di sini bagian LED dengan kabel berwarna hijau, dia akan ke pin D4. Dan selanjutnya LED selanjutnya yaitu dengan kabel berwarna merah, dia akan ke pin D3, dan kabel berwarna kuning dia akan ke pin D5. Selanjutnya itu di sini ada buzzer. Nah, di buzzer ini ada dua kabel. Nah, pertama kabel yang berwarna merah itu dia akan ke pin 3F3, dan kabel berwarna hitam dia akan ke ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Rifaini. Di sini saya akan menjelaskan bagian cara kerja alat atau sistem yang kami buat. Pertama, kami menggunakan sensor ultrasonik dengan cara kerja yaitu dengan mengirimkan gelombang tertentu, kemudian menghitung waktu ketika diterima kembali oleh sensor tersebut. Selanjutnya, gelombang ultrasonik tersebut bekerja pada frekuensi mulai dari 20 kHz hingga 20 MHz. Frekuensi kerja gelombang ultrasonik akan dibatasi oleh media termasuk kepadatan rendah dari gas, cair, dan frasa padat. Selanjutnya, sebuah pemancar dan penerima ultrasonik ping digunakan sebagai sensor pengukur jarak. Sebuah objek dalam hal ini benda padat. Kemudian pengguna sensor jenis ini sangat sederhana dan mudah dihubungkan dengan microcontroller. Di sini kelompok kami membuat sistem dengan microcontroller menggunakan node MCU. Kemudian selanjutnya melalui sebuah pin input dan output, data level ketinggian air akan dikirim oleh node MCU ke sebuah smartphone yang telah terinstall aplikasi Blink melalui jaringan Wi-Fi. Tingkat ketinggian air tersebut dapat dilihat secara real time pada layar smartphone. Setiap data ketinggian air akan selalu diupdate di aplikasi Blink tersebut. Kemudian pada aplikasi tersebut juga akan memberi notifikasi apabila ketinggian air telah melebihi batasnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Rubiel. Saya di sini akan menyimpulkan hasil dari presentasi kelompok kami. Di sini dijelaskan IoT sangat berpotensi sebagai media monitoring level air dan pendeteksi banjir. Sistem ini dapat menyajikan level air dan notifikasi saat terjadinya bahaya. Sistem ini dapat memberikan informasi secara online yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja oleh koneksi internet. Sekian dari penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.